Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang ada di kolom komentar. Yang pertama dari Malik Fajar. Saya ingin bertanya, Pak, ketika seorang memilih model sebagai patokan, untuk mencapai patokan tersebut harus menempuh jalan yang sama seperti model atau enggak gitu ya, mungkin maksudnya ya. Saya kurang memahami makna belajar untuk belajar. Mohon berikan contohnya juga, Pak. Model pembelajaran itu dikembangkan basisnya teori. Nah, ini juga banyak yang menjawab kurang tepat juga di beberapa pertanyaan, tapi ya 50%-nya lebih lah dibanding sebelumnya. Artinya gini, model pembelajaran itu memang tidak selalu harus diikuti sedetail-detail mungkin gitu ya, karena boleh jadi dia akan berkolaborasi dengan model pembelajaran lain dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan sengaja atau tidak sengaja dia akan berkolaborasi dengan model-model pembelajaran lain, dan itu tidak selalu harus straight, harus memang benar-benar seperti yang ada gitu ya, seperti yang tertulis gitu ya. Kemudian belajar untuk belajar. Jadi begini, kita tahu bahwa kesulitan kita adalah memahami sesuatu. Nah, yang harus kita sadari, yang harus kita tahu bahwa di mana kelebihan dan kekurangan kita, potensi kita, kemudian juga skill yang akan kita raih dan kita mau jadi apa ke depan, itu lebih penting dibanding kita memperbanyak ilmu dari berbagai macam bidang. Karena satu ilmu yang kita kuasain sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan karakteristik kita, itu jauh lebih berguna di masa depan dibanding banyak hal yang kita ketahui tapi ya average, biasa-biasa aja gitu. Nah, ini penting bagi seorang pembelajar mengetahui bahwa yang terpenting adalah bukan seberapa banyak ilmu yang dia ketahui, tapi seberapa dalam dia menguasai ilmu tersebut. Ya, kemarin ya saya jelaskan bahwa yang paling penting itu kan bagaimana kedalaman, bukan seberapa luasnya, seberapa banyak ilmu. Nah, itulah belajar untuk belajar. Anda lebih cenderung misalnya Malik lebih cenderung misalnya lebih suka kepada menggambar. Ya sudah, perdalam aja itu ilmu gambarnya sampai kalau bisa jangan ada yang lebih ahli dibanding Anda. Ya. Yang berikutnya adalah, Assalamualaikum Pak Arthur, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai usia ideal. Nah, untuk belajar bahasa asing, di mana idealnya umur 10 sampai 12. Mengapa di kelas 1 dan 2 sudah mempelajari bahasa Inggris? Yang mana umur tersebut masih 7 sampai 9, dan kita tahu bahwa penjelasan Bapak akan ada dampak positif terhadap orang tua. Terima kasih. Dampak negatif mungkin terhadap orang tua. Begini. Idealnya memang seperti itu. Tapi untuk perkenalan nggak ada masalah. Untuk perkenalan, bukan untuk diukur. Maka di sekolah dasar kalau kita perhatikan, bahasa Inggris itu masuknya muatan lokal. Bahkan di beberapa sekolah hanya ekskul. Nggak wajib. Artinya begini, itu hanya pengenalan. Jangan dipaksakan. Apalagi yang seringkali kita hadapi kan, orang tua merasa minder kalau anaknya di bahasa Inggrisnya kurang. Bahkan usia 4 tahun sudah diajarkan bahasa Inggris. 3 tahun nih bahasa Inggris. Apa-apa pakai bahasa Inggris. Apa-apa pakai bahasa Inggris. Sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, yang parahnya nih, dia nggak merasa bagian dari masyarakat itu. Dia merasa menjadi bagian masyarakat yang nun jauh di sana. Nah, sehingga jadi konflik horizontal kan. Oke lah, masyarakatnya dia komplek dia. Kompleknya juga begitu semua. Tapi apakah dia selalu di situ? Apakah dia bukan bagian dari masyarakat Indonesia? Bagaimana ketika dia nonton televisi?
nonton YouTube misal, atau nonton video, apakah semuanya harus benar-benar gaya Hollywood, gaya LA misalnya? Semuanya benar-benar ditreatment oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu silahkan, tapi jika nggak mampu, dan apakah itu bisa dihindari bersentuhan dengan masyarakat kebanyakan? Kan sulit kita mengontrolnya. Maka alangkah lebih baiknya kembalikanlah anak itu kepada memang society-nya, kepada masyarakatnya. Masyarakatnya masyarakat Indonesia. Ya sudah, gunakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa Indonesia, berbicaralah dengan bahasa Indonesia. Atau masyarakat Jawa, Makassar, atau Papua, atau Maluku, atau Aceh, ya gunakanlah bahasa daerahnya. Sehingga selain bahasa itu lestari, penuturnya banyak, dan juga tidak terdapat gesekan-gesekan secara kultural, secara budaya. Yang ketiga, tidak terdapat gesekan secara kognitif. Tidak ada pertentangan secara kognitif. Itu yang penting kita camkan baik-baik. Dari siapa tadi? Hamzah Kurniawan. Oke, terima kasih Hamzah. Adila Izmi, ya saya setuju dengan Pak Arthur. Dulu ketika SMA sekolah saya termasuk sekolah inklusif. Oke, rujukan ada beberapa teman saya yang berkebutuhan khusus. Kami memang belajar bersama, tapi ketika UTS dan UAS mereka dipisahkan, dibedakan ujiannya. Bahkan ketika masuk atau lulus ujian nasional pun mereka dibedakan. Tapi ada satu teman yang tunarungu, dia memang kekurangan, tapi sejatinya dia lebih peka karena dia merasa ada sedikit perbedaan yang menjadikan dia berusaha keras untuk bereksistensi dan mengembangkan potensi, sehingga dulu dia terpilih ikut O2SN. O2SN itu olahraga ya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Dengan materi Bapak ini saya jadi teringat SMA saya. Oke, memang begitu. Artinya setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jangan mentang-mentang itu terlihat kekurangannya, ya kita kemudian menjadi diskriminasi. Perkara dia berbeda ability-nya, kemampuannya, itu biasa saja lah. Ya, biasa aja ya. Oke, Adila Ismi, terima kasih. Siti Anjani, ingin bertanya Pak, untuk persoalan anak yang berkebutuhan khusus, apakah untuk SLB di Jakarta yang ada yang gratis seperti sekolah negeri lainnya? Jika tidak, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus namun ia termasuk orang yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan sekolah luar biasa tersebut? Karena menurut saya dengan adanya hal tersebut menjadi hambatan untuk anak tersebut mendapat pendidikan, Pak. Ya, saya tidak pernah ada di SLB, tapi paling tidak yang saya ketahui kalau SDLB atau SLB-nya itu negeri, itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah, provinsi masing-masing. Kecuali mungkin kalau SLB-nya itu swasta ya. Next, Adila Puspita, materi ini sangat menyenangkan untuk dipahami karena di sini saya dibahas adalah pendidikan di mana saya merupakan subjek pendidikan. Di sini dibahas bagaimana seharusnya yang dilakukan saat ini. Dengan adanya pendidikan seharusnya dapat menggali potensi yang saya miliki. Oke, pertanyaannya apa nih? Saya ingin bertanya Pak, oke Adila, jikalau anak tumbuh dalam sistem melatih seperti selalu dalam hidupnya belajar adanya punishment and reward, bagaimana akibat yang terjadi? Bagaimana cara mengatasi perubahan kebiasaan atau konsep belajar bukanlah semata-mata punishment dan reward? Padahal tujuan awal pendidikan adanya punishment adalah untuk kedisiplinan, reward untuk menghargai. Sekian Pak, terima kasih untuk belajar. Punishment and reward. Punishment and reward itu kan biasanya posisinya di belakangnya. Pertama itu membangun. Mendidik itu pasti membangun. Membangun, memanusiakan manusia, menggali potensi, meraih prestasi. Baru terakhir nanti ada punishment and reward. Apakah harus pendidikan itu ada punishment dan reward? Harus. Tapi itu jalan terakhir. Seringkali jalan terakhir ini adalah jalan yang paling gampang. Sehingga guru, pendidik itu nggak mau susah. Maunya yaudah yang gampang aja lah, yang cepat aja lah. Apa itu? Ya punishment and reward. Jadi ya inilah tantangan kita ke depan, bahwa jangan lagi semuanya berdasarkan punishment and reward. Dan punishment belum tentu sebuah hukuman, dan reward juga belum tentu hadiah berupa fisik ya. Punishment bisa juga sebuah encourage, penguatan gitu ya. Kamu
pasti bisa. Kamu harus bisa. Kamu yakin bisa. Saya percaya kamu bisa. Itu kan sebenarnya bentuk punishment yang halus ya. Kemudian reward. Reward belum tentu juga berupa fisik. Misalnya dikasih handphone gitu. Belum nggak mesti gitu juga. Dengan pujian, dengan dukungan, dengan predikat-predikat yang baik. Misalnya, ya inilah si mata elang. Misalnya dia sangat jeli dalam melihat kesalahan-kesalahan detail dalam gambar. Nah, si mata elang. Kan itu baik. Terima kasih Adila Puspita. Berikutnya Dinda. Saya langsung aja ke pertanyaannya ya. Di SMA saya merasakan sekali perbedaan ini ketika diajar orang yang basic science dengan orang yang pendidikan, atau orang basicnya pendidikan atau dengan guru yang non kependidikan. Waktu itu saya berpikir kenapa ya guru B mengajar matematika lebih enak dibanding guru A, karena diajar guru B kemudian padahal materi yang diberikan guru A lebih kompleks dan mendalam. Sekarang saya tahu letak perbedaan keduanya Pak. Guru A hanya sekedar mengajar, tapi guru B mengajar juga mendidik. Mungkin sentuhan mendidik yang akhirnya membuat anak-anak lebih patuh hormat kepada gurunya, sehingga kami memiliki keinginan lebih untuk belajar. Terima kasih ya, memang itu perbedaannya. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Jika tidak, tunggu saat kehancuran. Jadi kalau di sekolah diajar oleh yang basicnya adalah lulusan kependidikan, itu biasanya, apalagi dia dari kampus-kampus yang hebat ya, biasanya akan jauh terlihat pendidikan, bukan pengajaran apalagi pelatihan. Berikutnya Sonia Junita. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sangat jelas, menarik. Kemudian swasta diiming-iming sangat bagus sampai beberapa orang tua berani mahal bayar anaknya ke sekolah internasional. Kenapa kelas semacam ini dianggap kelas bagus dan unggulan? Walaupun sebenarnya sekolah internasional untuk SD itu tidak efektif karena untuk memaksa anak belajar asing sebelum siap waktunya. Pride, kata kuncinya. Gengsi, strata sosial, kita menunjukkan bahwa kita ada di mana strata sosial. Tapi lebih penting lagi, berikan anak kebebasan, berikan anak kepercayaan, gali potensi dia untuk meraih prestasi. Yaitu, masyarakat kita kulturnya begitu. Kulturnya lebih mengutamakan gengsi, mengutamakan pride, mengutamakan kedudukan dia di mata masyarakat lainnya, strata sosialnya ya. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Itu PR kita. Oke Sonia. Yang berikutnya Rafika. Saya langsung pertanyaannya. Pendidikan juga dapat menggambarkan potensi yang dimiliki setiap orang. Saya izin bertanya Pak, jika ada individu yang sudah memasuki jenjang perguruan tinggi tapi belum mengetahui potensi khusus yang dia miliki sebenarnya, apa yang harus dilakukan? Apakah individu tidak serius dalam pendidikannya atau seperti apa ya Pak? Rafika, bahkan banyak sarjana yang nggak tahu potensinya. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita nggak mengarah ke sana. Sistem pendidikan kita mengarahkan manusia untuk menjadi pegawai, untuk menjadikan pekerja, bukan orang yang mempunyai dedikasi dan kompetensi. Bukan diarahkan kepada pengembangan skill-skill tertentu atau wirausahawan. Bukan diarahkan kepada kita menjadi ilmuwan, menjadi ahli di satu bidang. Jadi jangan heran kalau kita ada istilah PGPS misalnya. Mohon maaf ya, pinter goblok penghasilan sama itu. Nah, bukan salah anak sebenarnya, karena memang sistem pendidikan kita arahnya ke sana. Yang salah siapa? Ya kita, karena kita orang pendidikan dan kita nggak berupaya untuk mengarahkan, mengembalikan ke jalan yang benar itu, ihdinas siratal mustaqim itu kita enggak. Malah kita cenderung merendahkan ilmu kita sendiri, minder dengan ilmu kita sendiri. Padahal kan nggak seharusnya seperti itu. Lihatlah di profesi-profesi lain, mereka bangga dengan profesinya. Tapi coba di profesi kita, sudah benar-benar di pendidikan, benar-benar memperbaiki pendidikan masa depan bangsa, anak bangsa, dan lain sebagainya. Tapi malah nggak bangga menggunakan nomenklaturnya. Nggak bangga menjadi SPD. Nggak bangga. Nah ini kan, aduh, ya mau kayak gimana?
Tapi ya itu kenyataan. Jadi yang salahnya di mana? Kita yang salah. Karena kita nggak berupaya untuk memperbaiki. Oke ya, Rafika, terima kasih. Dalam memang, tapi ya itu kenyataannya. Lutfia, makasih Pak atas penjelasannya. Saya ingin bertanya Pak, lalu sekarang banyak orang tua yang ingin anaknya penghafal Quran. Oke, penghafal Quran. Dengan cara didengarkannya yang dilakukan sebelum lahir. Apakah itu baik untuk umurnya atau termasuk pemaksaan dalam belajar? Bagaimana penjelasannya? Bagus, kritis sekali. Beda hafalan dengan pembiasaan apa yang didengar. Kalau hafalan itu ditagih. Nah, permasalahannya Quran itu kan berbeda tipikalnya. Tipikalnya berbeda. Dia adalah bacaan. Ya namanya Quran ya, bacaan. Perbaiki saya jika saya salah. Dan dia posisinya sangat mudah untuk ditaruh di dalam hati. Bukan dihafalkan. Dan kultur masyarakat Indonesia menggunakan bahasa-bahasa Quran atau ayat-ayat Quran itu seperti second language. Nah, berbeda ya antara bahasa asing dengan second language. Tadi ada yang nanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau memang di keluarganya, di lingkungannya sudah menjadikan itu sebagai second language atau bahasa kedua, itu nggak ada masalah. Begitu juga bahasa Arab atau bahasa Quran lah misalnya ya. Karena kan kalau bahasa Arab berarti kita bicara tentang nausorob dan lain sebagainya. Kalau bahasa Quran kita paling menggunakan ayat-ayat suci untuk segala macam peribadatan kita. Sholat, kemudian zikir dan lain sebagainya. Dia membaca posisinya, bukan menghafal. Itu beda. Nanti setelah dia membaca, sering dibaca, jadinya hafal dengan sendirinya. Yang bentuk pemaksaan kan ketika dia baca dan dia berupaya untuk menghafalkan. Padahal ketika dia baca berulang-ulang pun, suka atau nggak suka, mau atau nggak mau, dengan sendirinya dia akan hafal. Jadi hafal itu karena amalan, bukan karena sengaja dihafal. Itu ya. Jadi berbeda antara second language dengan foreigner language. Bagaimana Pak kalau yang keturunan Arab? Suka atau nggak suka, kita harus mengakui bahwa di kalangan keluarga-keluarga tersebut, bahasa Arab menjadi second language. Artinya apa? Artinya ada campur kode nanti di dalamnya. Bahasa asing, bahasa Indonesia, second language, itu gabung dengan bahasa daerah. Masyarakat Betawi deh. Anda bisa lihat, itu campur tuh. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, second language, bahasa asing. Campur. Bahasa daerahnya Betawi, bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, first language-nya ya. Second language-nya bahasa Arab, foreigner language-nya bahasa Inggris. Sebelum masuk foreigner language, ini biasanya masih aman. Nggak terlalu masalah secara kognitif. Ketika masuk bahasa asing, hancur-hancuran nih biasanya. Campur kodenya parah gitu. Jadi kalau disebut pemaksaan, kalau posisinya bahasa asing. Kalau bahasa kedua, itu ya biasa saja lah, bukan pemaksaan, tapi dia lebih kepada kesehariannya. Karena bedanya second language dan foreigner language, kalau second language itu tiap hari dipakai. Di kalangan keluarga, di kalangan tetangga, itu dipakai. Itu dipakai bahasa kalau second language. Seperti halnya Malaysia. Bahasa nasionalnya Melayu. Tapi second language-nya bahasa Inggris. Sehingga bahasa Inggris itu dipakai. Campur kode nggak ada masalah. Gitu. Sehingga kognitifnya nggak berpengaruh. Karena memang lingkungan sekitarnya juga demikian. Next. Arjuna, mohon maaf Pak, izin bertanya. Di luar sana tema bicara bangsa dan negara pasti tidak pernah lepas dari punya sosial, budaya, ekonomi, hukum. Sedangkan ilmu pengetahuannya dihilangkan. Dan kenapa juga tidak ada pendidikan di dalamnya? Sebagai tonggak dari sebuah bangsa adalah pendidikannya. Oke, tidak pernah ada media yang berani membahas tentang permasalahan yang di pendidikan Pak. Kenapa ya Pak? Semuanya baik-baik saja kan Pak?
Oh, kenapa ya Pak? Apa semuanya baik-baik saja Pak? Kalau kita bicara tentang baik-baik saja, berarti kita selesai berpikir. No, ini nggak semua nggak baik-baik saja. Semua ada masalah. Perkaranya kenapa pendidikan itu nggak muncul di media, nggak muncul di segala macam pembahasan-pembahasan? Ya karena kita nggak pernah membahasnya. Karena kita nggak pernah bangga untuk membahas ini. Karena kita juga nggak pernah melihat. Gampangnya sederhananya begini deh. Ini kondisi seperti ini hari ini ya. Pandemi, PSBB, dan lain sebagainya. Ada himbauan. Ada peraturan. Tetap aja tidak dilaksanakan. Berarti kan tingkat edukasi masyarakat memang masih rendah. Terus salah masyarakat? Enggak juga kalau menurut saya. Karena apa? Karena masyarakat dia akan bergerak, dia akan bertindak seperti apa yang dia alami di sekolah. Sekolah itu miniatur kehidupan, miniatur bangsa dan negara. Kalau dia bertindak saat ini, misalnya, udah di rumah aja, tapi dia tetap keluar untuk cari makan dan lain sebagainya. Ya karena memang dia dididik ketika dari sekolah untuk cari uang, cari makan. Bukan untuk kesehatan misalnya, bukan untuk kehidupan yang lebih baik misalnya. Atau memang dia memang sudah terlanjur jadi pegawai. Ya karena memang sistem pendidikan kita tadi saya katakan menjadikan orang sebagai pegawai, bukan sebagai ilmuwan atau pengusaha. Pengusaha kita di bawah 2% jumlahnya. Ilmuwan kita, yang doktor aja lah, nggak usah profesor, itu nggak nyampe 5%. Itu warning sebenarnya. Dan itu nggak baik-baik saja. There is something wrong. Kenapa nggak diangkat? Ya karena kita nggak mau ngangkat. Kita di dunia pendidikan, tapi kita nggak mau membahas itu. Yang kita bahas ilmu lain. Oke lah, kita isunya pendidikan vokasi saja dulu lah. Gitu ya. Kita angkat pendidikan vokasi. Coba Anda perhatikan. Kartu prakerja. Kartu prakerja ya. Hampir semuanya itu kan pendidikan vokasi. Cek operatornya, cek eksekutornya. Apakah mereka orang pendidikan vokasi? Enggak. Loh, kenapa bisa begitu? Karena kita sejak dari dulu orang-orang di pendidikan vokasi nggak pernah ngisi bidang itu. Akhirnya bidang itu diisi sama orang lain. Ya mari yuk kita berjanji. Kita sama-sama berjanji untuk mengisi bidang yang memang sudah diperuntukkan untuk kita. Yuk tilaji hakin hakoh lah. Mengisi bidang yang memang udah bidang ya. Yang memang sudah menjadi bidang kita. Oke. Next. Iris Angela, izin bertanya Pak. Di video Bapak menjelaskan bahwa jika anak terlalu banyak belajar atau belajar belum pada waktu yang tepat, mengakibatkan anak menjadi jenuh bahkan stres. Bahkan stresnya melebihi orang stres. Di negara kita masih banyak sekolah-sekolah yang menerima anak masuk sekolah walaupun anak tersebut belum cukup usianya. Untuk masuk ranah sistem pembelajaran yang sesungguhnya, sistem yang saya maksud sistem pembelajaran itu sistem pembelajaran pendidikan formal ya. Lalu supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, yang paling utama untuk perbaiki apa Pak? Apakah anak itu sendiri, apa orang tuanya, apakah sistem pendidikannya? Kita harus edukasi masyarakat. Itu kata kuncinya. Kita harus terus mengedukasi masyarakat bahwa yang tepat masuk pendidikan dasar itu 7 tahun. Oke, moderatnya 6,5 tahun lah. Moderat itu 6,5 tahun. Karena ada anak yang kesiapan belajarnya tinggi, ada anak berbakat dan lain sebagainya. Itu dibahas di pendidikan dasar. Dan kita juga harus mengedukasi masyarakat bahwa memang anak yang akademiknya kurang lebih baik ke vokasi. Kenapa? Karena ya percuma juga. Lulus SMA nanti mau apa? Kuliah nggak sanggup. Karena dia bukan orang yang dididik atau mempunyai potensi untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apa salah orang seperti ini? Enggak.
Apa dia nggak punya kesempatan? Punya. Tapi kesempatan itu bukan di perguruan tinggi yang sifatnya S1. Bukan sekolah menengah yang sifatnya umum, seperti SMA. Arahkan mereka ke vokasi. Orang suka gambar, ngapain juga ke SMA? Ada SMK seni rupa misalnya, atau SMK gambar, DPIB. Anak suka musik, ngapa juga ke SMA? Ada SMK musik, karawitan ada, yang kalau daerah. Saya lihat beberapa mahasiswa, ada yang suka gambar, ada yang suka musik, ada yang suka nyanyi, ada yang suka apalagi bikin-bikin kerajinan. Ya harusnya Anda di Politeknik mungkin ya, di SMK kemudian ke Politeknik. Dan ketika di SMK juga dibangun kultur, budaya, komunitas, environment lingkungannya dibangun. Dibangun apa? Dibangun lingkungan untuk berwirausaha. Kita lihat contoh yang sederhana deh. 10 tahun lalu orang jadi tukang ojek tuh malu, tapi sekarang S2 rebutan jadi tukang ojek. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti, sekarang orang malu jadi tukang bangunan. Bukan tidak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan justru orang berebut jadi tukang bangunan. Kenapa? Skill. Ada barang yang benar-benar jadi kepake. Ya. Tuh. Itu contoh sederhana yang harus kita sadari. Ya kita memang di dunia pendidikan, misalnya pendidikan vokasi konstruksi bangunan, ya memang kerjaannya mirip-mirip bersentuhan dengan tukang bangunan. Pertanyaan sederhananya, apa itu bukan pekerjaan yang bagus? Sama dengan tukang ojek. Bagus kan? Halal. Nggak korupsi. Kenapa kita malu? Apalagi jadi guru tukang bangunan. Duh, bagaimana Pak sekolah sedikit di Jakarta sedikit sekolahnya. Kalau di Jabodetabek lebih dari 10. Tapi kalau kita punya mental wirausaha, kenapa nggak bangun sendiri sekolah? Nggak usah sekolah formal, informal, non formal. Seperti tadi saya bilang, kartu prakerja semuanya bukan orang vokasi, bukan orang kursus. Padahal kita punya kursus, padahal kita punya skill itu. Coba cek pelatihan-pelatihan itu. Punya rencana pembelajaran nggak? Punya media pembelajaran nggak? Punya konten atau bahan ajar nggak? Bagaimana evaluasinya? Apakah sudah memenuhi persyaratan? Belum. Saya nggak yakin mereka bisa memenuhi persyaratan itu. Karena memang bukan orang pendidikan, bukan orang pelatihan. Banyak di perusahaan-perusahaan, kemarin saya banyak dapat masukan, dapat cerita. Banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang mendirikan balai-balai diklat. Tapi justru dengan mendirikan balai diklat, mereka kebingungan sendiri siapa yang mau melatih. Dan bagaimana ukuran keberhasilan pelatihan itu. Oke, saya bocorkan sedikit BUMN. Atau produsen mie terkenal yang sampai melanglang buana. Itu punya diklat. Dan mereka kesulitan. Kesulitan untuk siapa? Untuk apa? Untuk membangun diklatnya. Nggak punya orang pendidikan, nggak ada yang bahan ajar, nggak ada yang media, nggak ada yang nyusun evaluasi, tonggak berangkatnya dari mana, alat ukurnya sampai selesainya seperti apa. Terus Anda mau lari dari bidang ini, ya nggak ada masalah juga. Nanti akan diisi, pasti akan diisi sama orang lain. Dan orang lain akan belajar ilmu ini. Ya mungkin dari YouTube saya. Oke, habis. Ini dari Iris Angela. Demikian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.